hari ini puji Tuhan hadir pembicara keren saudara, namanya juga sama keren dengan saya yaitu Dedi. Brother Dedi Setiawan dari gereja pusat kita Bethany Church Singapura. Dan beliau ini adalah gembala Cool Community of Love yang melayani keluarga ya, gembala keluarga di gereja BCS ya, Bethany Church Singapura. Hari ini hadir bersama dengan istri, anak dan juga mamah ya, mama mertua hadir. Boleh beri apresiasi tepuk tangan hamba Tuhan Brother Dedi. Silakan akan menyampaikan firman Tuhan. Kita semua pasti diberkati. Ya itu tadi yang teriak itu anak saya tuh di belakang. Maaf, saya langsung aja. Boleh tolong slide ini saya pencet. Ya. Jadi tema hari ini adalah saksikan. Kita tidak kenal maka tak sayang, maka saya akan memberitahukan sedikit background tentang saya. Ini saya pencet apa nih? Pencet ini ya. Gak bisa ya, atau ke sini? Kemana ya? Ke situ ya? Oh ini, ya. Itu saya 2003 saya udah melayani, dulu ada kartu pengerja di Singapura, di BCS Singapura. Itu mungkin kalau kelihatan itu alis saya dulu saya sengaja potong itu garis gitu. Kalau mungkin dulu siapa pernah alay dulu, mungkin saya juga pernah alay itu tahun 2003. Alis saya potong garis gitu, mungkin saya alay. Ini saya sama kalian ini kan banyak pelajar-pelajar, saya juga dulu pernah belajar. Tapi saya di Singapura, saya sekarang masih domisili di Singapura. Dan gambar kedua itu istri saya juga pernah alay dulu. Dia suruh saya foto kayak gini, kamu bayangin. Sebegitu alaynya, tapi puji Tuhan udah berubah. Udah sama-sama keren sekarang. Dan itu 4 foto anak saya yang ada di belakang. Dan sebegitu, kalau orang psikologi bilangnya strong willed ya, tapi sebenarnya bahasa Indonesianya apa? Keras kepala mungkin ya. Dia itu pergi sekolah itu dia pakai ini, kalau gambar ketiga itu sebenarnya dia pakai alat vakum gitu. Dia jalan ke sekolah, bayangin itu dia jalan-jalan dia pakai depannya, cuman depannya doang, untung nggak sama mesin-mesinnya dibawa. Mesin-mesinnya gimana caranya ya? Jadi begitu sedikit background. Saya sekarang masih melayani juga di BCS. Dan selanjutnya kita langsung aja Oke, kita akan buka, ini ayat yang akan saya refer terus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Di sini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sering pasti kita dengar ayat ini, sering kita disuruh untuk bersaksi. Seringkali kita mungkin ada yang merasa tertekan gitu, ada yang merasa, waduh kita nih mau menyaksikan apa gitu. Kita disuruh saksikan itu apa yang harus kita saksikan gitu. Seringkali kita cuma disuruh, tapi kita nggak benar-benar belajar sebenarnya apa sih yang harus disaksikan, apa sih yang harus kita kasih tahu itu apa gitu. Memang kabar baik, kabar gembira benar gitu. Tapi sebenarnya exactly itu sebenarnya apa gitu. Seringkali kita cuma disuruh tapi kita nggak tahu nih. Atau kita nggak merenungkan sebenarnya apa yang kita saksikan gitu. Dan sebelum kita menuju ke situ, ada satu ayat, ada satu pengertian di sini di mana Tuhan, tetapi kamu, siapa itu yang pencet? Tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi seringkali kita cuma beranggapan bahwa kuasa untuk bersaksi. Tapi kita nggak melihat bahwa sebenarnya sebelum kita bersaksi, kita itu diberi kuasa untuk menyaksikan. Sering kita nggak paham. Sering kita cuman beranggapan bahwa kuasa dari Roh Kudus itu membuat kita berani gitu kan. Tapi sebenarnya kuasa yang pertama yang diberikan oleh Roh Kudus itu adalah untuk setiap dari kita untuk menyaksikan. Sebelum kalau kita tahu di court gitu kan, di suatu pengadilan itu, kalau orang yang bersaksi itu adalah mereka yang udah melihat, mereka yang udah merasakan. Jadi ditanya rasanya gimana, ditanya apa yang mereka lihat gitu. Sama seperti di sini. Sebelum orang bisa bersaksi, selayaknya setiap dari kita itu bisa menyaksikan. Tapi menyaksikan apa? Kenapa perlu Roh Kudus? Kenapa perlu Roh Kudus yang memberi kuasa kepada kita untuk menyaksikan? Apakah
harus itu Roh Kudus. Kalau enggak kan sebenarnya kita bisa juga menyaksikan, kan semua orang bisa menyaksikan gitu. Orang dunia juga bisa menyaksikan gitu. Tetapi pertanyaannya sekarang dulu adalah apa bedanya? Kenapa Roh Kudus itu diperlukan untuk supaya kita diberikan kuasa, bukan cuma untuk bersaksi, tapi sebelum bersaksi untuk menyaksikan. Jadi pada hari ini kita akan belajar apa sebenarnya yang harus kita saksikan. Dan kedua adalah bagaimana caranya. Seringkali kita nggak dibahas, kita cuma disuruh. Tapi pada saat ini saya mau mengajar, mau kita sama-sama belajar apa yang harus kita saksikan dan bagaimana kita bisa menyaksikan itu. Karena kuasa di sini itu berbicara tentang ability dan kapasitas. Ability berbicara tentang kemampuan kita untuk bersaksi, kita berani, holy boldness ketika kita didorong oleh Roh Kudus, kita mampu, kita mau nih. Ketika misalnya ada teman kita atau ada saudara kita yang datang mungkin sakit gitu kan. Mungkin kita tiba-tiba Roh Kudus suruh kita di dalam hati kecil kita, Tuhan suruh kita untuk mendoakan gitu. Roh Kudus yang memberikan kuasa. Kuasa itu kuasa seperti itu juga. Ability, kemampuan untuk memberitakan Injil, kemampuan untuk melakukan hal-hal yang Tuhan suruh, kemampuan untuk melakukan firman yang sudah Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Dan kuasa kedua itu adalah kapasitas kita untuk melihat, kapasitas kita untuk melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan salah, itu perlu kuasa Roh Kudus, bukan serta-merta kita menjalani hidup biasa saja dan kita expect kita buat kuasa Tuhan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Kita menjalani hidup biasa aja, tetapi kita ekspektasi kita, kehidupan kita selalu berkemenangan, kehidupan kita selalu melihat campur tangan Tuhan gitu. Enggak bisa seperti itu. Karena apa? Karena perlu kuasa ternyata kita belajar di sini. Ketika kita mau melihat pekerjaan Tuhan, itu kita memerlukan kuasa. Kuasa seperti apa? Kuasa Roh Kudus. Kita akan belajar seperti apa? Jadi hari ini kita akan belajar dua. Yang pertama adalah apa yang harus kita saksikan. Seringkali apa yang kita berpikir bahwa apa yang kita saksikan itu hal yang baik dalam kehidupan kita, atau mungkin kita berpikir yang harus kita saksikan, kita harus mengalami mukjizat, kita harus mengalami breakthrough. Ketika kita berdoa, kita mengalami breakthrough, terus berarti itu yang harus kita saksikan. Itu ya seringkali pola pikir kita seperti itu. Tapi kita mau belajar nih di dalam Alkitab sebenarnya Tuhan Yesus itu seperti apa polanya dia gitu. Jadi bukan serta-merta cara pikir kita mau ketika kita baca ayat kita harus bersaksi. Seperti apa? Mungkin kita harus bersaksi ketika kita mengalami mukjizat baru kita bisa bersaksi. Ketika kita mengalami breakthrough, kita doa terus kita mengalami breakthrough, itulah yang harus kita saksikan. Apakah seperti itu? Memang paling dasar itu seperti itu ya. Tapi ketika kita mempelajari kehidupan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus polanya dia, kita akan belajar gitu. Apakah seperti itu gitu? Apakah kita harus menyaksikan struggle ketika struggle kita punya tiba-tiba Tuhan bukakan jalan keluar, atau di dalam struggle pun sebenarnya kita bisa menyaksikan Tuhan gitu. Seperti apa? Kita akan belajar. Dan yang kedua adalah bagaimana caranya. Kalau kita pikir bahwa apa yang harus kita saksikan itu adalah mukjizat, mungkin seringkali dulu mungkin saya juga berpikir seperti itu. Ini ada beberapa mukjizat yang saya alami. Yang pertama itu adalah zaman dulu saya sekolah. Ini ketika saya mau apply pekerjaan, kan kalau di Singapura itu dia dikasih 30 hari visit pass gitu ya. Jadi 30 hari habis itu udah nggak boleh gitu, udah nggak boleh tinggal gitu. Ini kebetulan saya tinggalnya over. Ketika saya apply pekerjaan, saya udah diterima. Ini mau apply passnya itu working pass. Kalau di Singapura itu dia ada namanya working pass. Nah, working pass ini saya udah apply tapi belum keterima, belum ada hasilnya gitu. Tapi pada saat itu saya udah pulang nih ceritanya nih. Saya udah mau pulang. Ini tanggal 23 Juni gitu kan, tanggal 23 Juni 2012. Wow, itu udah lama sekali waktu saya masih setelah kuliah habis 1 tahun setelah kuliah. Ketika itu apa yang terjadi? Saya itu lupa kalau sebenarnya itu udah lebih dari 30 hari. Jadi apa yang terjadi? Jadi adalah ketika saya masuk ke imigrasi, dipanggil sama imigrasinya, ini lu overstay gitu kan, ini lu overstay. Waduh, tapi pada pagi ini hari yang sama, bayangin saja ini. 23 Juni 2012 jam 7, pada hari yang sama
pasnya saya udah dapat nih. Working passnya udah dapat pagi-pagi. Jadi saya tunjukkan itu senjata saya. Saya tunjukkan, wah ini pasnya saya udah terima ini. Saya nggak jadi overstay. Soalnya pas saya udah keterima, saya udah punya pas gitu jadinya. Wah, itu puji Tuhan sekali. Apakah seperti ini gitu kesaksiannya? Ataupun yang kedua, ini saya ulang tahun saya itu 8 Januari. Dan ini adalah yang gambar kedua itu adalah PR ya, PR. Di Singapura itu memang terkenal susah untuk dapetin PR. Dan sangat puji Tuhan, saya dapat PR itu, bayangin ini chopnya itu tanggal 6 Januari. 6 Januari itu hari, kebetulan ulang tahun saya itu 8 Januari dan pada tahun itu jatuh di hari Minggu. Jadi dia chopnya itu tanggal 6, saya terimanya di tanggal 9. Bayangin, benar-benar Tuhan itu benar-benar apa ya, kalau mau ngasih hadiah, ini mau ngasih hadiah itu sangat-sangat dahsyat gitu. Tapi apakah seperti ini gitu? Apakah hanya seperti ini yang kita saksikan gitu? Mungkin banyak dari kita juga pernah mengalami kebaikan Tuhan, pernah mengalami mukjizat dari Tuhan, campur tangan Tuhan gitu. Tapi apakah seperti ini gitu? Kalau kita nggak belajar, mungkin kita berasa oh ya seperti inilah yang harus kita saksikan. Tapi kita akan belajar sebenarnya seperti apa sih yang Tuhan Yesus mau? Kita akan buka di Yohanes 6. Ayat pasal yang mungkin sering kita baca. Kita akan nggak baca satu-satu. Ini pasalnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita baca ayat 2. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi kalau kita pelajari itu di pasal 2 itu ada pasal 4 dan pasal 5 itu orang banyak itu sudah melihat Tuhan Yesus dan mereka melihat mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus dan mereka mengikuti. Ya kan? Di pasal 2 Yesus mengubah air menjadi anggur. Pasal 4 Yesus menyembuhkan anak pegawai istana dan pasal 5 Yesus menyembuhkan orang sakit di kolam Bethesda. Ketika kita berpikir seperti itu, Tuhan Yesus melakukan mukjizat, banyak orang mengikuti dia. Jadi mungkin kita berpikir, oh kalau gitu ya mukjizat lah yang Tuhan Yesus akan kerjakan terus-menerus. Supaya pengikut dia semakin lama semakin banyak, ya kan. Kita bersaksi, kita menunjukkan mukjizat Tuhan dalam kehidupan kita, pengikut kita semakin banyak itu. Semakin banyak orang akan datang. Semakin banyak orang akan melihat bahwa Tuhan itu pemberi mukjizat gitu kan. Yang Tuhan mau lakukan itu ya mukjizat-mukjizat itulah yang Tuhan mau lakukan gitu kan. Tapi apakah demikian? Pasal ini adalah pasal 6, Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita akan lompat ke pasal ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka dan duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak mereka yang dikehendaki. Kita tahu juga Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Mukjizat lagi yang dilakukan. Tapi apakah sebatas itu yang Tuhan mau tunjukkan? Apakah sebatas itu yang Tuhan mau saksikan? Kita lompat ke ayat 14. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Wah, suatu hal yang luar biasa. Kita merasa ya seperti itulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melakukan mukjizat, semakin banyak. Apalagi Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang menggunakan 5 roti dan 2 ikan. Mukjizat lagi yang dia lakukan. Semakin banyak lagi pasti orang mengikuti dia. Tapi apa yang terjadi? Ketika mukjizat-mukjizat itu dilakukan, sebenarnya Tuhan Yesus itu enggak cuma melakukan mukjizat, tapi dia melakukan sesuatu hal yang lain. Sebelum saya kasih tahu melakukan mukjizat seperti apa gitu, mukjizat yang dia lakukan, kita akan baca satu ayat yang ini selalu ketika saya baca ayat ini saya selalu sharekan gitu. Soalnya sesuatu yang sangat
sangat mengubah pemikiran kita. Ini digress sedikit, kita akan baca ayat 27 sampai 29. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ada suatu rahasia yang penting, di mana ketika Tuhan Yesus ditanya pekerjaan apa yang Tuhan Yesus jawab? Percaya. Jadi satu hal yang kita harus pelajari bahwa sebenarnya percaya itu melupakan pekerjaan, ya kan? Percaya itu bukan suatu hal yang pasif, tetapi percaya itu suatu hal yang aktif, yang di sini dianotasikan sebagai suatu pekerjaan gitu. Jadi ketika kita percaya, sebenarnya percaya yang menyelamatkan, percaya yang dikehendaki Tuhan Yesus itu adalah percaya yang seperti pekerjaan yang kita lakukan itu hari demi hari. Kita lakukan bukan cuman kita ke gereja terus kita menjadi percaya, ketika kita dengar firman Tuhan kita menjadi percaya, tapi kita melakukan juga hari demi hari. Itulah percayanya kita itu seperti itu. Bukan cuman ketika kita mendengar tapi kita melakukannya juga, itulah satu kesatuan gitu. Itu percaya seperti itu gitu. Percaya yang seperti pekerjaan, percaya yang aktif. Kita kembali lagi. Jadi sebenarnya setelah Tuhan Yesus melakukan mukjizat, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Pasal di sini berkata tentang roti hidup. Jadi sebenarnya apa yang Tuhan Yesus lakukan itu dia memberitahukan bahwa dirinya itu adalah roti hidup. Zaman Musa, ketika Musa membawa Israel keluar dari Mesir, mereka itu berpikir bahwa yang memberikan roti itu adalah Musa, yang menjadikan mukjizat, yang membuat mana turun dari sorga itu mereka taunya Musa, karena Musa lah yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Jadi mereka beranggapan bahwa Musa itu. Tapi pada saat Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dialah sebenarnya roti hidup. Dialah sebenarnya Allah Bapa lah sebenarnya yang memberikan roti untuk bangsa Mesir pada saat itu. Dan pada saat itu Tuhan Yesus datang, dia mau menunjukkan bahwa dialah sebenarnya. Jadi mukjizat itu ternyata punya tujuan. Bukan serta-merta mukjizat itu suatu hasil akhir, tetapi mukjizat itu senantiasa punya tujuan. Pada konteks ini mukjizat itu Tuhan bikin untuk menunjukkan bahwa dialah jalan keselamatan. Untuk menunjukkan bahwa hanya melalui dia, dialah roti hidup, harus melalui dia untuk menjadi keselamatan. Ada pola yang kita belajar bahwa ternyata Tuhan enggak serta-merta melakukan mukjizat tanpa alasan. Serta-merta kalau misalnya Tuhan Yesus merasa bahwa dia bersaksi, dia melakukan mukjizat, itu adalah hasil akhir. Dia akan melakukan mukjizat aja terus. Dalam pelayanan dia melakukan mukjizat. Pasti kan dalam pemikiran kita, itu cara paling gampang untuk supaya orang-orang datang ke dia. Tapi Tuhan Yesus enggak seperti itu. Malahan ada yang menarik lagi. Kalau kita baca di ayat 60. Setelah dia menunjukkan jati diri sejatinya dia loh. Padahal sebenarnya orang-orang seharusnya tetap tercengang dong ya, dia udah melakukan mukjizat, ini menunjukkan jati dirinya, dia adalah roti hidup, dia adalah Allah yang sesungguhnya, dia adalah Tuhan Yesus yang juru selamat yang sesungguhnya. Orang seharusnya tetap tercengang, seharusnya seperti itu. Tapi apa yang kita pelajari di sini ketika kita baca ayat 60, sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak mengikut dia. Pasal ini headingnya adalah murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Ada satu hal yang kita bisa pelajari, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang gak main-main gitu. Kalau dia cuman merasa bahwa dia mau pengikut lebih banyak, ya melakukan mukjizatnya terus, ya kan? Kita mungkin berpikir seperti itu. Ya udahlah kalau gitu, Tuhan melakukan mukjizat terus. Kenapa? Dia lebih penting
menunjukkan jati dirinya dibanding pengikut yang banyak. Walau dia tetap ingin menunjukkan jati dirinya, walaupun orang-orang itu dia tahu orang-orang itu akan mengundurkan diri. Kenapa seperti itu? Itu menunjukkan bahwa menunjukkan jati dirinya itu terlebih penting dibanding dari mukjizat. Jadi sebenarnya apa yang bisa kita pelajari, kesaksian itu bukan sekedar kesaksian, suatu mukjizat, suatu hal yang baik yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Bukan selaknya seperti itu, tapi itu punya tujuan. Dan sebenarnya kesaksian yang sejati itu adalah Tuhan sendiri yang menunjukkan dirinya. Itu sebenarnya kesaksian yang harus kita saksikan. Bukan cuma sekedar kita menyaksikan mukjizat Tuhan, bukan cuma sekedar kita menyaksikan kebaikan Tuhan, tapi kita menyaksikan Tuhan itu udah mereveal itu seperti apa, mereveal dirinya seperti apa. Pada konteks ini dia mereveal satu bagian dari dirinya adalah dia seorang juru selamat. Tetapi dalam kehidupan kita, pasti Tuhan itu mau mereveal, kerinduan Tuhan itu adalah mereveal bukan hanya dia sebagai juru selamat, tetapi banyak bagian dari dia yang Tuhan Yesus itu mau tunjukkan, mau supaya kita alami. Dan itulah mukjizat yang sejati. Jadi kalau saya bisa simpulkan, mukjizat adalah alat atau sarana untuk menemukan pribadi Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Jadi kalau kita belajar, sebenarnya Tuhan Yesus tujuannya itu mereveal dirinya gitu, bukan melakukan mukjizat demi mukjizat supaya supaya pengikutnya banyak gitu. Dan itulah yang sebenarnya kalau kita dengar mungkin ada beberapa yang di banyak tempat gitu, orang melakukan seperti itu untuk mendapatkan pengikut. Apa yang dia lakukan? Pura-pura melakukan mukjizat, dia undang kayak bayar orang gitu mungkin. Banyak yang seperti itu kejadian-kejadian. Ada juga yang di Netflix film yang seperti didokumentasikan seperti itu gitu kan, di mana suatu pendeta kultisme gitu, apa yang dia lakukan itu dia menunjukkan dia bisa melakukan mukjizat. Mungkin dia dengan cara berbagai macam cara, apakah dia membayar orang atau dengan segala macam gitu kan. Orang melakukan seperti itu, orang dunia pun melakukan seperti itu gitu. Jadi apa yang spesial dari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus enggak mau semena-mena menampilkan mukjizat dan cuman mengikuti supaya orang-orang mengikut dia, tetapi terlebih yang lebih penting yang dia mau lakukan sebenarnya itu adalah dia mau menunjukkan dirinya. Pada konteks ini Tuhan mau memberikan esensi sesungguhnya adalah pertemuan dengan pribadi Yesus yang memberikan keselamatan. Seringkali mungkin kita juga Tuhan reveal gitu. Dimana ketika kita nggak bisa merasa damai, kita nggak bisa mendapatkan damai, kita mungkin stres ketika kita ujian, kita nggak damai, ini hasilnya bagaimana? Kita datang ke Tuhan, Tuhan reveal bahwa dia adalah sumber damai. Itulah sebenarnya kesaksian, di mana kita bersaksi, kita menunjukkan bahwa di dalam Tuhan ada damai yang seringkali kita nggak mengerti. Itu kesaksian yang sejati seperti itu. Seringkali Tuhan memberikan sukacitanya dan kasihnya yang seringkali kita nggak bisa mengerti. Sukacita dalam arti ketika kita sedih, ketika kehilangan anggota keluarga pun mungkin, ketika kita mengalami suatu, seringkali kan mungkin sekarang itu yang lagi kripto yang lagi jatuh gitu, yang merugi gitu. Tuhan, kita datang ke Tuhan, tiba-tiba Tuhan kasih sukacita gitu. Nggak apa-apa lah kita rugi gitu mungkin kan. Atau Tuhan mau kita untuk melepaskan lepaskan attachment dari harta-harta duniawi gitu. Seringkali hal-hal seperti itu yang kita nggak bisa mengerti, dan sebenarnya Tuhan itu mau reveal gitu supaya kita mengerti. Banyak dari bagian Tuhan itu sebenarnya mau Tuhan tunjukkan gitu. Nah, sekarang kita udah mengerti nih, sebenarnya kesaksian yang sejati itu seperti apa. Bukan serta-merta mukjizat, tapi sebenarnya Tuhan itu mau mereveal banyak dari bagian dari dia yang Tuhan Yesus itu mau kita alami. Nah kalau gitu pertanyaan adalah bagaimana caranya gitu kan. Seringkali kita disuruh, kita dikasih tahu, tapi kita juga harus perlu tahu nih sebenarnya bagaimana caranya. Nah, ini saya ada quote dari orang Indonesia ya. Dia memang kreatif, orang Indonesia itu kreatif ya. Siapa di sini yang pernah pacaran? Gitu, pasti banyak yang pernah pacaran. Pernah pacaran. Ini orang Indonesia yang bilang ya. Kebenarannya mungkin ya kalian sendiri yang tahu lah ya. Kalau di sini dibilang cowok ganteng kalah sama cowok humoris.
ya kan? Cowok humoris kalah sama cowok yang kaya. Cowok kaya kalah sama cowok yang bikin nyaman. Waduh. Jadi bener gak itu? Jadi kita nggak usah berlomba-lomba jadi ganteng, nggak usah berlomba-lomba jadi humoris, kita nggak usah berlomba-lomba jadi kaya, tapi kita berlomba-lomba jadi cowok yang bikin cewek nyaman, bener ya? Soalnya bikin cewek nyaman itu yang mengalahkan segalanya gitu kan. Tapi ngomong gampang ya kan, tapi pertanyaannya gimana caranya? Ya kan? Gimana caranya bisa bikin cewek itu nyaman gitu? Gimana caranya bikin orang lain itu nyaman gitu kan? Itu kan berkata tentang suatu perasaan yang di dalam, suatu hal yang tidak bisa dipaksa gitu kan. Sama seperti anak saya itu, kalau misalnya dia itu unik, dia nggak suka permen. Gimana caranya orang yang nggak suka permen kita paksa gitu kan? Sebenarnya kan itu nggak bisa ya. Mungkin dipaksa ya dia nangis mungkin bisa gitu, tapi sebenarnya suatu kesukaan kayak nyaman gitu, itu suatu hal yang kita nggak bisa paksa. Kayak mungkin kita bisa paksa gitu, kita bekerja keras siang dan malam, kita coba untuk kaya supaya menang dari kaya itu menang dari humoris gitu. Jadi orang humoris mungkin kalah sama yang kaya gitu. Atau kita belajar quotes yang lucu gitu supaya kita jadi humoris, supaya kita menang dari cowok yang ganteng gitu. Jadi apakah seperti itu? Nggak bisa gitu jadinya nyaman gitu. Apa yang saya mau sampaikan di sini adalah sebenarnya caranya itu seringkali kita nggak bisa. Nggak bisa dalam arti dengan kekuatan kita itu kita nggak bisa. Kita menyaksikan sebanyak dari bagian dari Tuhan untuk diri kita, kasihnya, sukacitanya, seringkali itu sebenarnya kita nggak bisa. Kenapa saya bilang seperti itu? Mungkin kita berasa oh ya bisa gitu kan. Tapi saya mau buktikan bahwa sebenarnya itu nggak bisa sih sebenarnya. Kita akan look through beberapa ayat, Mazmur 1. Ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Seringkali kita perkatakan firman ini, kita doakan supaya kita berbuah senantiasa. Terus kita pelajari, oh ternyata caranya adalah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tanpa kita sadari, di situ ada kata tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bukan hanya merenungkan Taurat itu siang dan malam, tapi kesukaannya. Apa itu artinya kesukaannya? Mungkin banyak dari kita mungkin kesukaannya nonton film gitu kan. Itu suatu yang natural ya. Kesukaan kita nonton film. Tapi di sini kesukaannya ialah Taurat Tuhan gitu. Siapa yang berani berkata kesukaannya ialah firman Tuhan? Siapa yang berani berkata seperti itu? Suatu hal yang sangat kita miss gitu. Seringkali kita membaca ini yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Oh ya mungkin ketika kita sering datang gereja, kita pelayanan, kita sering merenungkan firman Tuhan, Tuhan akan firman ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ada satu hal yang kita mungkin miss out, di situ ada kata kesukaannya. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Gitu kan? Bagaimana caranya orang yang nggak suka sayur dibikin suka sayur gitu? Ada orang yang mungkin suka daging tertentu, dibikin suka daging tertentu gitu. Bagaimana caranya gitu? Apakah bisa dipaksakan itu kesukaan? Kalau kita baca Taurat Tuhan, firman Tuhan siang dan malam, mungkin kita bisa paksakan. Kita bikin alarm, kita baca firman Tuhan bisa gitu kan. Tapi kesukaannya, apakah bisa? Filipi 4. Filipi 4 ayat 4.
bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Seringkali kita membaca firman ini mungkin kita beranggapan, oh ya kalau gitu kita harus bersukacita. Kita harus, kalau cara pikir dunia itu adalah seringkali kalau kita ke motivational talk gitu, mungkin kita diajari untuk mengubah pola pikir kita, mempunyai pola pikir. Contoh, misalnya kita naik bus gitu kan, terus dompet kita jatuh. Terus kita keluar, waduh dompet kita jatuh. Kita gak bersukacita nih, kita sedih nih. Terus mungkin kita diajar, oh untung bukan tas kita yang jatuh, coba dompet sama tas kita jatuh. Jadi kita, oh udahlah gak apa-apa gitu kan. Itu dunia mengajarkan seperti itu. Apakah kita bisa bersukacita? Ya mungkin bisa ya. Terus kita mungkin jalan gitu, terus kita hampir ketabrak, tas kita jatuh, tas kita remuk. Terus mungkin kita berbicara dalam pemikiran kita mengganti pemikiran kita. Oh, untung bukan nyawa kita, cuman tas kita. Jadi kita, oh ya udahlah. Jadi kita tenang, bersukacita. Apakah seperti itu? Gitu. Di dalam dunia mengajarkan seperti itu dan mereka merasa mereka mendapatkan sukacita gitu. Tapi di dalam Tuhan selayaknya kita harus mempunyai hal yang berbeda gitu. Apakah seperti itu? Kalau kita baca di sini bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ada kata dalam Tuhan. Jadi bukan serta-merta bersukacita menggunakan cara-cara yang lain atau mungkin pola pikir yang dunia ajarkan. Banyak sekali dunia ajarkan motivational talk supaya kita mempunyai positive mindset, mempunyai cara pikir yang beda, yang positif dan selalu memikirkan yang negatif itu kita nggak boleh pikirkan sama sekali. Ketika kita jatuh duit 100, kita untung nggak 1000. Ketika 1000 kita hilang, untung nggak 2000 gitu. Itu dunia ajarkan seperti itu gitu. Dan banyak lain lagi gitu. Bagaimana cara mengganti pemikiran kita supaya kita nggak down. Tapi apakah seperti itu yang Tuhan inginkan gitu? Dan kalau kita baca di Yohanes 5 ayat 11, sebenarnya inilah yang Tuhan Yesus ingin lakukan dalam kehidupan kita. Bukan memakai pemikiran-pemikiran yang diajarkan di dunia, tetapi demikian yang Tuhan ingin tunjukkan. Ini ayatnya kayaknya salah nih ya. Ada yang tahu pokok anggur yang benar? Yohanes 15. Wah, terima kasih. Ini Dedi, ini saudara saya mungkin ya nih ya. Kita namanya sama ya. Wah, benar. Ya, benar. Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi apa yang kita belajari di sini ini perikopnya adalah pokok anggur yang benar, di mana Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Dialah pokok anggur yang benar dan kita harus attach di dalam Dia, kita harus di dalam Dia dan Tuhan Yesus ada di dalam Dia dan kita ada di dalam Tuhan Yesus. Baru pada akhirnya semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi sebenarnya inilah sukacita yang seringkali tidak bisa kita analogikan dan kita baca Filipi 4 ayat 4 itu sebenarnya sukacita di dalam Tuhan itu seperti itu gitu. Bukan cara kita bukan mengubah pola pikir kita atau kita mencari cara dunia supaya kita bersukacita, healing gitu mungkin kan kalau orang Indo mungkin lagi itunya healing gitu kan. Tapi sebenarnya semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi memang sukacita yang datang dari Tuhan. Jadi kita nggak bisa kita mau usahakan terus, kita usahakan atau kita mau ganti pola pikir kita, ganti sesuai dengan mungkin dunia ajarkan itu sebenarnya nggak bisa.
Kalau kita pelajari sebenarnya sukacita yang Tuhan inginkan adalah sukacita yang berasal dari Dia. Yohanes 4 ayat 23. Saya akan kasih contoh satu lagi di mana sebenarnya itu kita nggak bisa gitu. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tetapi Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Seringkali kita berpikir kita mau nih kita menjadi kehidupan kita menjadi living sacrifice. Kehidupan kita mau menyenangkan Tuhan. Kehidupan kita mau merupakan suatu mesbah penyembahan. Kalau kita belajar di sini, penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Seringkali kita menganggap bahwa gimana cara penyembahan kita setiap hari itu menjadi penyembahan ada dua faktor. Yang pertama adalah roh dan kebenaran. Kebenaran berkata tentang di mana kehidupan kita sejalan dengan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan itu adalah suatu penyembahan kita. Itu tapi satu bagian. Yang bagian satunya adalah di dalam roh. Apa artinya? Seringkali mungkin kita bisa menyembah, kita melayani gitu kan. Tapi ada dua faktor dalam penyembahan. Yang pertama adalah firman dan yang kedua adalah roh. Jadi artinya adalah lawan dari roh itu adalah daging. Bisa jadi sebenarnya ketika kita menyembah dalam Tuhan, menyembah dalam daging kita mungkin bisa dengan kekuatan kita. Kita merasa kita bisa, kita nggak usah prepare, kita nggak usah datang ke Tuhan. Itulah menyembah dengan daging dan kebenaran. Mungkin kebenaran benar nih, melakukan firman Tuhan, terlihat baik, ketika dimintain tolong kita tolong, ketika dimintain pinjaman kita beri pinjaman, tapi dengan apa? Apakah dengan kekuatan Tuhan atau dengan kemampuan kita gitu. Kalau senantiasa dengan kemampuan kita, selayaknya itu kemungkinan besar itu bukan penyembahan yang benar gitu kan. Penyembahan yang benar ada dua faktor yang tadi saya bilang adalah dengan roh dan dengan kebenaran. Jadi sejatinya yang benar itu adalah bukan kita menyembah dengan kedagingan kita, dalam arti mungkin contoh-contohnya itu adalah ketika kita semakin dipromosi dalam pelayanan kita semakin bangga gitu. Jadi kita merasa kita bisa. Nah, itu adalah sebenarnya tanda-tanda di mana kita ada kedagingan nih sebenarnya. Tapi ketika kita berbicara tentang penyembahan yang benar, yang menyembah roh dalam kebenaran, itu kita akan semakin kecil, kita akan semakin Tuhan itu semakin besar dalam kehidupan kita. Kita semakin bisa berbicara bahwa semakin kita pelayanan di dalam Tuhan, kita lebih dalam lagi dalam Tuhan, kita semakin merasa kita itu enggak layak. Semakin lagi kita merasa kemampuan kita itu sangat-sangat kecil gitu kan. Itu adalah tanda-tanda di mana kita mengandalkan roh Tuhan sendiri, roh Allah sendiri untuk memampukan kita. Jadi sebenarnya pertanyaannya lagi adalah apakah kita bisa gitu? Kita sebenarnya enggak bisa. Saya akan bagikan satu ayat. Filipi 2 ayat 13. Dalam bahasa Inggris di sini dibilang, "For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill his good purpose." Dalam bahasa Indonesia dikatakan karena Allah lah yang memberikan keinginan bahkan kemampuan kepada kita masing-masing untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya. Jadi selayaknya ini adalah suatu dasar ketika kita bilang, kita mau rise up dan be victorious, kita mau bangkit. Sebenarnya dasarnya itu sebenarnya ini. Dimana ini kita nggak boleh lupa di dalam semua aspek dalam kehidupan kita. Karena Tuhanlah sebenarnya, bukan cuma memampukan kita. Seringkali kita cuma beranggapan bahwa Tuhan yang memampukan. Tuhan yang memampukan. Tapi Tuhan juga bisa memberikan keinginan. Bayangin loh, Tuhan itu bisa membuat kita suka makan sayur. Tuhan itu bisa membuat kita suka memberi gitu. Tuhan itu bisa memberikan keinginan untuk kita membantu orang. Tuhan bisa memberikan keinginan untuk datang doa gitu mungkin. Atau Tuhan itu bisa memberikan keinginan. Bukan cuma memampukan kita untuk bekerja, memberikan kekuatan, tetapi memberikan keinginan. Itu yang seringkali kita miss out. Seringkali kita nggak sadar gitu. Jadi intinya adalah sebenarnya suatu hal yang
klise gitu kan. Kita memang harus datang terus dan terus dan terus gitu. Nggak bisa kita merasa kita udah pelayanan, kita udah banyak melakukan firman Tuhan, kita merasa kita bisa nih. Kita gampang lah main keyboard, main gitar, WL gitu. Gampang lah. Sebenarnya nggak seperti itu gitu. Tuhan itu mau memberikan keinginan dan kemampuan. Jadi memang selayaknya pola yang Tuhan bikin itu seperti itu gitu. Kita akan dibikin nggak bisa. Kita akan ditunjukkan bahwa kita nggak bisa gitu tanpa Tuhan. Dan itu harus harus kita datang lagi dan datang lagi. Ketika kita ada masalah kita datang. Ketika kita sukses pekerjaan kita dapat pekerjaan yang sesuai, kita dapat gaji yang sesuai, kita dapat hal-hal yang baik dalam kehidupan kita diberikan oleh Tuhan, kita tuh datang lagi ke Tuhan gitu. Karena esensinya itu adalah kita menemukan Tuhan Yesus sebagai pribadi, kita menemukan Tuhan sebagai sumber, kita menemukan Tuhan sebagai yang terutama gitu. Itu enggak, kita bisa bilang Tuhan terutama, tapi kalau kita renungkan lagi, sudahkah Tuhan menjadi terutama gitu? Itu kita pertanyakan, kita jadi berpikir lagi, apakah gitu? Bisa enggak? Sebenarnya kekuatan kita nggak bisa gitu. Kita harus datang lagi Tuhan, ketika sukses pun kita datang ke Tuhan. Supaya apa? Supaya kita nggak melihat Tuhan itu hanya memberikan kita kesuksesan. Nggak seperti itu gitu. Tuhan mau menunjukkan dirinya gitu. Bukan cuma menunjukkan kita hidup yang baik, terus kita sukses, terus gitu kita pelajaran kita semuanya pas gitu. Nggak seperti itu. Jadi pesan pada hari ini, kita akan baca satu ayat. Hagai 1:2-5. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi Nabi Hagai ini berbicara tentang di mana satu suku, yaitu Nabi Yehuda, apa yang mereka lakukan itu mereka membangun rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik. Apa yang pertama kali mereka lakukan? Mereka membangun rumah-rumah supaya kelihatan baik. Seringkali itulah yang kita lakukan. Kita menunjukkan di Instagram, di sosial media, apa yang kita tunjukkan, kita menunjukkan hal-hal yang baik, benar ya? Apakah ada yang menunjukkan hal-hal yang jelek? Jarang sekali ya. Yang menunjukkan hal-hal yang baik. Dan itulah yang kita kejar seringkali. Kita menunjukkan hal-hal yang baik, kita menunjukkan karir kita baik, kita menunjukkan sekolah kita baik, kita menunjukkan keluarga kita baik gitu. Tapi ada satu hal yang kita senantiasa harus renungkan terus. Perhatikanlah keadaanmu. Di mana sebenarnya bait Tuhanlah yang harus kita senantiasa bangun. Kita berpikir, kalau gitu bait Tuhan itu kayak gimana bangunnya gitu. Ya seperti itu tadi itu yang klise itu sebenarnya. Dimana kita harus datang lagi ke Tuhan terus. Gak bisa suatu hal yang instan tapi akan progresif. Makanya akan terus-terusan, harus terus-terusan. Karena itu adalah suatu hal yang progresif. Gak bisa Tuhan langsung menunjukkan keselamatannya, menunjukkan sukacitanya, damainya dalam satu saat. Pasti itu Tuhan menunjukkannya progresif. Makanya kita harus ingat ini terus. Ini suatu firman yang senantiasa harus kita ingat, yaitu adalah perhatikanlah keadaanmu. Apakah kita hanya membangun tembok-tembok supaya kelihatan kita baik, atau kita sebenarnya senantiasa kita membangun bait Allah yang adalah diri kita sendiri, roh Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Gimana caranya? Kita mengandalkan Tuhan terus, mengandalkan roh Allah terus dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, even dari Senin sampai hari Jumat, itu kita mengandalkan Tuhan. Kita bertemu orang, itu sebenarnya opportunity untuk Tuhan bukakan apa nih ketika kita marah, ketika kita senggol bacok gitu kan. Kita disenggol, terus kita mau bacok nih, kita disenggol, kita langsung marah nih. Itu sebenarnya kalau kita datang ke Tuhan, Tuhan itu pasti mau mereveal sesuatu. Masalah kita adalah kita melihat itu sebagai aspek dari kehidupan kita. Kita merasa itu ya mungkin marah ya nggak apa-apa gitu. Ya udah marah ya udah. Tapi ketika kita mempunyai pemikiran bahwa Tuhan mau melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, Tuhan mau mereveal lebih dalam kehidupan kita, lebih dari dirinya, kita akan datang ke Tuhan. Kita bisa datang ke Tuhan, kita datang ke Tuhan terus. Masalah konflik, sosial konflik yang kita alami itu sebenarnya kesempatan buat Tuhan itu mereveal dari dirinya gitu. Kalau kita melewatkan itu, kita akan miss out. Kita akan mungkin melewati kehidupan biasa-biasa aja, nggak bertemu dengan Tuhan, nggak belajar
lebih dari apa yang Tuhan mau sebenarnya kerjakan dari kehidupan kita. Saya akan tutup dengan suatu kisah. Kalau saya di Singapura ada cool gitu, di sini juga ada cool ya. Tiap kali kita ada member baru, kita selalu tanya gitu, apa ayat mutiara? Ayat mutiaranya apa gitu? Dari dulu saya selalu berkata, everything happens for a reason. Mungkin itu suatu hal yang wah baik ya, everything happens for a reason. Mungkin saya renungkan, memangnya saya katakan itu tiap kali ada orang baru nggak pernah berubah. Ayat mutiara saya nggak pernah berubah. Everything happens for a reason. Tapi akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir ini, saya renungkan lagi, ternyata nggak cuman everything happens for a reason. Everything happens for a reason mungkin itu mempunyai daya positif ya. Jadi ketika kita down, kita berkata bahwa oh everything happens for a reason. Mungkin Tuhan punya rencana ini gitu. Kalau kedengarannya baik ya. Tapi sebenarnya saya temukan Tuhan benar-benar punya rencana, bukan cuman dari pemikiran kita. Dan kita sebenarnya bisa tahu nih rencana Tuhan itu seperti apa. Everything, jadi sekarang ketika ditanya ketika ditanya kata-kata mutiaranya apa, saya berkata everything happens for a reason, his reason. Dan bukan cuman suatu pengertian, tetapi itu ada dasarnya. Ternyata ada dasarnya. Dan seringkali kita miss out ini. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Seringkali kita stop sampai di sini. Dan seringkali memang itu yang cuman dibicarakan seperti itu. Karena itu yang memang enak didengar. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Wow, Allah turut bekerja nih dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terus kita berkata bahwa wow, kalau kita mengalami suatu kejelekan atau hal yang gak enak, Tuhan pasti punya kebaikan ini. Tuhan memberikan kita kebaikan apa nih? Terus kita berpikir-pikir, kalau kita putus, nanti pasti Tuhan udah sediakan suatu sosok yang lebih indah lagi gitu. Kita mempunyai pola-pola pikir, kita menganalisa kebaikan sesuai dengan kemauan kita. Itulah yang sering kali terjadi gitu. Tanpa kita sadari bahwa sebenarnya kebaikan yang Tuhan mau itu seperti apa. Seringkali kita baca firman itu kan kita membumbu-bumbui dengan cara pola pikir kita, dan kita nggak kita baca ayat-ayat selanjutnya atau sebelumnya yang menjelaskan sebenarnya seperti apa gitu kan. Jadi ayat ini sebenarnya berbicara tentang apa? Kalau kita baca di ayat 29, di situ dikatain bahwa sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tadi sering kita dengar, Pak Niko pun dia ngomongin bahwa tujuan setiap dari kita, salah satu misinya adalah untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Sebenarnya caranya gimana? Caranya tuh ini sebenarnya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi sebenarnya caranya gimana? Di dalam segala sesuatu, itu Tuhan itu mau memproses kita. Membawa apa? Membawa kebaikan. Kebaikan yang seperti apa? Kebaikan yang Tuhan mau itu sebenarnya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi gak bisa kita pola pikir kita nggak bisa mengganti kebaikan itu dengan kebaikan yang kita mau. Kebaikan yang kita mau mungkin kalau kita lagi struggling pekerjaan kita, pasti nanti Tuhan promosikan, kita nanti pasti naik gajinya. Kita memberi kebaikan sesuai dengan keinginan kita. Kita terus dan seperti itu gitu. Tapi apa yang terjadi ketika Tuhan izinkan bukan hal-hal yang menurut kita baik? Apa yang terjadi? Tapi di sini kita bisa, ketika kita baca ayat ini dan kita mengerti bahwa sebenarnya kebaikan yang Tuhan inginkan itu adalah setiap dari kita menjadi serupa dengan gambarnya. Itu Tuhan mau mereveal Dia gitu, mereveal sebagian dari dirinya. Gimana caranya kita bisa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus? Kita harus taste and see gitu kan. Kita nggak bisa cuma dengar, tapi kita harus benar-benar bisa merasakan. Kita harus bisa melihat bahwa memang Tuhan itu adalah sumber sukacita. Gak bisa kita dengan kekuatan kita, memang gak bisa gitu. Gimana caranya kita bisa tahu Tuhan itu sumber damai? Memang Tuhan akan izinkan keadaan gak damai supaya kita datang ke Tuhan, supaya
Tuhan bisa tunjukkan bahwa dialah sumber damai. Supaya kita bisa mendapatkan damai yang tidak masuk akal. Jadi memang dalam segala hal itu, bukan cuman ketika kita datang ke kul atau kita datang ke kebaktian gitu kan. Tapi di sini dibilang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi kalau mau saya simpulkan, jadi sebenarnya kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menjadikan kita serupa dengan gambaran anaknya. Jadi seringkali kita sama dengan bangsa Israel, kita melihat Tuhan, oh sumber mukjizat, oh sumber kebaikan. Kita datang ke Tuhan, kita pasti mendapatkan kebaikan menurut persepsi kita. Ketika kita lebih pelayanan, kita pasti berharap, oh udah pelayanan pasti Tuhan memberikan yang lebih. Tabur tuai, kita udah menabur banyak, oh kita akan mendapatkan yang lebih banyak lagi gitu. Seringkali kita beranggapan seperti itu dan kita katakan apa? Amin gitu kan. Kita senang sekali gitu memberikan suatu harapan gitu kan. Tapi seringkali harapan yang seringkali belum tentu benar gitu kan. Karena yang Tuhan mau bukan kebaikan yang menurut persepsi kita, tetapi kebaikan yang sejati. Yang adalah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tuhan mau mereveal gitu. Kenapa nih saya taruh foto saya di situ? Kejadiannya adalah anak saya itu mau gunting anak saya botak gitu ceritanya kan. Terus saya kasih tahu dia, bareng-bareng deh kita botak gitu kan. Tapi malamnya saya dilema gitu kan. Kita udah ngomong ke anak saya, apakah nggak usah potong? Saya nggak usah botak juga. Terus saya bilang, sorry ya nggak jadi botak gitu. Saya kemarin salah ngomong gitu kan. Tapi Tuhan berikan saya renungkan, padahal itu sesuatu kejadian yang simple gitu kan. Dan saya mau omongkan adalah sebenarnya kejadian-kejadian yang simple itu pun ketika kita datang ke Tuhan dan kita renungkan, kita doakan, Tuhan itu mau mereveal apa gitu kan. Pada akhirnya saya tetap gunting rambut saya jadi botak gitu kan. Tapi Tuhan ketika saya lakukan ini, Tuhan seperti ajar saya untuk memberikan suatu boldness gitu, suatu courage gitu. Bayangkan tiba-tiba kita kan punya teman-teman ya, apalagi teman gereja gitu. Besokannya tiba-tiba kita botak gitu kan. Pasti dilihat dong ya sama orang gitu kan. Dilihat terus kita mungkin jadi malu, kita mungkin jadi waduh gimana ya kalau besoknya botak, orang-orang pada ngomong apa gitu. Seringkali itu yang kita pikirkan gitu. Tapi pada saat itu Tuhan memberikan suatu mengajar saya untuk supaya memberikan courage gitu, supaya memberikan boldness, di mana ketika Tuhan suruh sesuatu, misalnya ketika mendoakan orang atau kita melakukan kebaikan kepada teman kita yang mungkin dia nggak layak gitu sebenarnya dapat kebaikan, dia nggak layak ini. Ketika orang yang datang ketika untuk minta pinjaman, meminta suatu bantuan, seringkali kita merasa kita dapat apa dalam bantuan itu gitu kan. Tapi ketika Tuhan kasih Roh Kudus memberanikan setiap dari kita memberikan suatu holy boldness, Tuhan itu akan memberikan kita kemauan dan kemampuan. Tuhan ini mengajar pada saat itu, mengajar saya untuk rendah hati dan nurut aja gitu dan melakukan. Dan benar juga itu beberapa lama setelah itu datang, saya kan kerja di Singapura, saya punya supplier gitu. Saya punya supplier saya datang ke Singapura, dia mau operasi gitu kan. Itu suatu hal yang namanya mungkin bisnis gitu kan, kerjaan gitu kan. Kita nggak sambungkan dengan, seringkali kita nggak sambungkan dengan hal-hal pribadi gitu. Tapi pada saat itu Tuhan, dia ke Singapura, dia mau operasi ternyata. Tuhan gerakan saya untuk doakan. Mungkin itu hal yang mungkin itu hal yang kayak mungkin teman kita gitu. Teman kita yang kita sudah kenal lama, tiba-tiba Tuhan gerakan untuk doakan. Itu kan suatu hal yang mungkin kalau kita pernah mengalami itu suatu hal yang ada ketakutan yang luar biasa. Nanti gimana jadinya? Kita doakan, bener gak nih Tuhan? Apakah kita harus doakan? Bener gak nih? Ini kan supplier saya gitu. Ini kan teman kita gitu mungkin kan. Kita udah kenal lama, tiba-tiba sakit. Masa kita bilang, brother saya doakan ya gitu. Ini suatu hal yang nanti muka kita di mana gitu kan. Itu suatu hal yang sosial social aspek yang seringkali kita alami gitu kan. Tapi ketika Tuhan kasih holy boldness, ketika Tuhan kasih suatu dorongan yang ketika Tuhan mampukan untuk suatu courage yang memang dari Tuhan itu memampukan saya gitu. Ketika setelah saya datang, dia sebelum operasi ya saya doakan dia gitu. Istrinya juga ada beberapa waktu setelahnya tuh istrinya juga datang untuk beroperasi di Singapura dan saya juga doakan dia itu. Tuhan kasih dorongan, ya udah saya
ajak dia untuk berdoa gitu. Itu adalah suatu saya percaya itu sebenarnya hal yang simple, tapi hal yang simple itulah ketika kita datang ke Tuhan itu Tuhan bisa memberikan suatu hal yang spesial gitu. Tuhan mau menunjukkan sebagian dikit lagi dari dirinya melalui tadi itu segala hal yang simple, melalui mukjizat, melalui struggle kita. Justru malah ketika kita struggle itu senantiasanya Tuhan itu mau memberikan bagian dari dirinya, suatu opportunity untuk memberitakan bagian dari dirinya buat kita alami. Saya mau tutup dengan satu ayat ini. Yohanes 6 ayat 67. Kalau kita baca tadi di Yohanes 6, kita akan pelajari bahwa pada akhirnya Tuhan Yesus itu mengatakan apa? Setelah dia menunjukkan mukjizat, setelah dia menunjukkan jati dirinya sebagai sumber keselamatan, sebagai roti hidup, terus dia orang banyak itu meninggalkan dia, apa yang dia lakukan? Ayat 67, maka kata Yesus kepada kedua-belas muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Aku ulangin ya. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Ini kita belajar pribadi Tuhan yang menantang. Pribadi Tuhan yang enggak yang ya udahlah nanti kita lakukan mukjizat lagi supaya orang banyak datang lagi gitu. Enggak seperti itu gitu. Tuhan benar-benar bold gitu di dalam menunjukkan jati dirinya gitu. Dia nggak main-main sampai kepada muridnya pun. Ini orang-orang banyak udah pergi. Ini dia ngomong ke 12 muridnya. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi? Itu suatu hal yang sebenarnya sangat-sangat scary loh. Jadi kayak dalam artian Tuhan ini menunjukkan nih, memang Tuhan ini bukan seperti yang dunia katakan gitu. Enggak seperti yang dunia mau. Damainya bukan seperti yang dunia mau. Sukacitanya bukan seperti yang dunia mau. Sukacita dunia mungkin kekayaan, posisi, sukses. Itu mungkin orang jadi happy dan itu yang dunia tawarkan. Tapi Tuhan menawarkan sesuatu hal yang berbeda gitu. Pribadi Tuhan yang berbeda. Tuhan enggak, ya udahlah ikut pribadi saya. Udahlah ikut pribadi Tuhan. Enggak seperti itu. Tuhan tuh menantang, apakah kamu tidak mau pergi juga? Sama seperti Tuhan Yesus menantang orang yang kaya gitu. Apa yang dia lakukan, dia menantang, jualah semua kekayaanmu dan berikan kepada fakir miskin, dan orang-orang asuh, ikut aku. Dan kepada murid-muridnya dia katakan, pikul salib, sangkal diri dan ikutlah aku gitu. Itu suatu hal yang enggak main-main gitu. Tapi itulah Tuhan Yesus gitu, seperti itu. Dia mau menunjukkan jati dirinya yang tidak masuk akal. Yang dialah yang akan memberikan kemauan dan kemampuan, memampukan kita untuk melakukan semuanya itu gitu. Jadi apa yang kita pelajari ini adalah Tuhan Yesus itu menantang. Saya percaya Tuhan Yesus pasti menantang setiap dari kita. Tuhan Yesus menantang saya, Tuhan Yesus menantang semua dari kita juga. Kenapa Tuhan Yesus menantang dari saya? Karena sebenarnya saya juga dijebak ini ceritanya. Saya dijebak di sini oleh Ko Harun yang minggu kemarin ya ke sini ya. Minggu kemarin dia ke sini. Ini dijebak untuk memberikan hati di sini gitu, memberikan firman di sini gitu. Tapi Tuhan berikan courage gitu kan, dan Tuhan berikan keinginan, suatu hati yang Tuhan memang mau sampaikan kepada setiap dari kita gitu. Dan saya cuma bisa berkata bahwa itu dari Tuhan gitu, nggak bisa kita upayakan, kita paksakan gitu. Memang Tuhan akan cara Tuhan, pola Tuhan itu seperti itu. Dia akan memberikan kita suatu tantangan Tuhan supaya kita datang lagi ke Tuhan, Dia akan memberikan suatu struggle, dia akan mengizinkan, bukan memberikan ya, mengizinkan suatu struggle, mengizinkan kita mengalami hal-hal yang enak dan gak enak. Supaya apa? Supaya kita datang ke Tuhan. Supaya kita menemukan roh Tuhan yang memampukan kita, yang mau menunjukkan kasih-Nya. Dan pada saat ini sama seperti Tuhan telah menantang saya percaya
Tuhan pasti menantang kehidupan kita. Tuhan pasti menantang setiap dari kita supaya kita nggak hidup biasa-biasa aja. Gitu. Ini seringkali kita dengar ini adalah akhir zaman gitu. Terus pertanyaannya, sudahkah kita hidup sesuai dengan keinginan Tuhan? Sudahkah kita menjadikan Tuhan itu terutama gitu? Mungkin ngomong itu suatu hal yang mudah gitu. Tapi kalau kita renungkan lagi, kita balik renungkan. Sudahkah seperti itu gitu? Sudahkah ketika Roh Allah yang dalam kita itu menantang, sudahkah kita bilang ya Tuhan? Kita bilang ya Tuhan, kita bilang lagi ya Tuhan lagi, kita bilang lagi ya Tuhan lagi, kita bilang ya Tuhan lagi. Memang seperti itu. Kita bilang ya Tuhan lagi, kita bilang ya Tuhan lagi. Supaya apa? Supaya lebih lagi kita bisa merasakan bagian-bagian Tuhan, karakter-karakter Tuhan. Itu nggak bisa kita cuman pelajari, harus kita rasakan. Baru kita bisa berasa, wah, benar Tuhan itu nyata. Wah, Tuhan itu maha sabar. Wah, Tuhan itu yang beri sukacita. Mari kita tundukkan kepala. Saya mau menyanyikan suatu lagu yang menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang besar sekali. Kita boleh merasakan Allah yang besar. Dan sebegitu kecilnya lah kita. Dan ketika kita bertemu Tuhan, kita bisa, wah. Semakin kita ketemu Tuhan, kita akan bukan semakin bangga ya. Kita akan semakin meneteskan air mata. Sebegitu gak layaknya kita. Tapi Tuhan mau ketemu dengan kita. Seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh ya rabatashikiri harabaya danana. Oh ya rabatashikiri harabaya. Sekali lagi ya Tuhan, kami mau recommit ourselves ya Tuhan kepada Engkau ya Tuhan. Kalau kami hidup biasa-biasa aja ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan untuk hidup yang berkemenangan ya Tuhan, tidak biasa-biasa aja ya Tuhan. Bukan hidup yang sukses ya Tuhan, tapi kami mau ya Tuhan senantiasa ya Tuhan, Your will be done in our life ya Tuhan. Kalau dunia bisa menawarkan kesuksesan ya Tuhan, tapi kami percaya ya Tuhan, di dalam Engkau ya Tuhan, Engkau akan memberikan kebaikan ya Tuhan, yang seperti Engkau mau ya Tuhan. Ubahkan kami ya Tuhan untuk mengerti keinginan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bukan seperti keinginan yang dunia tawarkan ya Tuhan, tetapi keinginan-Mu sendiri ya Tuhan. Biarlah kami hidup senantiasa mengandalkan Roh-Mu juga ya Tuhan, dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah Roh yang mau beracara ya Tuhan. Engkau adalah pribadi yang mau beracara dalam kehidupan kita ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap dari jemaat ya Tuhan.
Kiranya setiap dari firman-Mu ya Tuhan boleh jatuh di tanah yang subur ya Tuhan. Boleh berkembang ya Tuhan. Dan boleh berbuah pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Roh Kudus yang memampukan setiap dari kami ya Tuhan. Dan memberikan keinginan untuk senantiasa dekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih banyak Brother Dedi. Mari kita beri tepuk tangan apresiasi untuk firman Tuhan yang disampaikan. Sungguh jadi berkat. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Sebab Kau besar, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan, tiada seperti Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Brother Dedi Setiawan yang sudah menyampaikan, mengimpartasikan isi hati Tuhan kepada setiap kami. Tuhan, bukakan mata hati kami setiap hari supaya melalui apapun yang kami alami dalam keseharian kami ketemu Tuhan secara pribadi. Apapun Tuhan yang sedang kami alami, kami tahu tidak pernah terlepas dari kedaulatan tangan Tuhan yang sedang merenda suatu karya yang mulia, yang bernilai kekal, yang membawa kami serupa dengan gambaran Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah kami punya perspektif ilahi, kami punya perspektif yang bernilai kekal seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan mau. Biarlah hamba-Mu dan keluarga diberkati berlimpah-limpah Tuhan. Pelayanan ministry di Bethany Church Singapura, bisnisnya dan seluruh yang dikerjakan oleh hamba-Mu berbuah Tuhan, boleh mengharumkan nama Kristus buat banyak orang yang Tuhan percayakan ada dalam hidup hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersuka cita di hari ini dan sebentar kami pulang, kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadakan kedua belah tangan kita dan terimalah berkat dari Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri mulai dari sekarang sampai Maranatha. Datanglah ya Tuhan Yesus, kami semua mengasihimu. Dalam nama Yesus semua yang siap bangkit jadi pemenang menyaksikan kebaikan Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. God bless you. Happy Sunday.